tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di bumi Andalas. Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Gurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak DPRD, wakil rakyat, bisa menjadi anggota DPR, siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu arti. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu bukan diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa?
Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman. Karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu. Senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak. Karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umrah Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian, harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, iya Pak. Saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan diundang lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu, siapa yang bisa menolong ini? Kita. Yang update-update status, jelaskan. Yang paham mengerti masalah, paparkan. Jangan takut. Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu. 10 kali, 100 kali. Kirimkan. Ya Allah, tolong pemimpin kami. Tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La in ijtama'atil ummah, berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau, kalau tidak kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau, kalau tidak kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku di kening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir minta kepada Allah. Apa kata kita di sujud terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allahu akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka udah baik-baik. Mereka udah baik, sejengkal lagi dari liang lahat. Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad, kata Ustaz Somad orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Nura ini baik-baik semua. Betul? Ustaz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap garak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok Pak polisi, tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kafan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marabbuka, bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustaz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustaz, nanti Pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustaz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi, orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu. Saya tengok, tak ada dia takut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak, mereka saya tembak. Meja itu tembak. Sholat kalian. Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat. Maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak.
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di bumi Andalas. Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Gurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak DPRD, wakil rakyat, bisa menjadi anggota DPR. Siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu menolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi, sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu bukan diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman. Karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu. Senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah,
Selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umrah Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, iya Pak. Saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan diundang lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada Dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu, siapa yang bisa menolong ini? Kita. Yang update-update status, jelaskan. Yang paham mengerti masalah, paparkan. Jangan takut. Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu. 10 kali, 100 kali. Kirimkan. Ya Allah, tolong pemimpin kami. Tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La ini jetama'atil ummah. Berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku di kening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus.
Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir minta kepada Allah. Apa kata kita di sujud terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allahu akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka udah baik-baik. Mereka udah baik. Sejengkal lagi dari liang lahat. Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad, kata Ustaz Somad orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Nura ini baik-baik. Betul. Ustadz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap garak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok Pak polisi, tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kapan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marab buka, bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustaz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustaz, nanti Pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustaz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi, orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu. Saya tengok, tak ada dia takut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak, mereka saya tembak, meja itu tembak. Sholat kalian. Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat. Maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati.
Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di bumi Andalas. Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Gurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak DPRD, wakil rakyat, bisa menjadi anggota DPR. Siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah, insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu maka diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman. Karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu. Senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama.
Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umrah Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah aku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, ya Pak, saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan undang lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada Dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Dura ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu, siapa yang bisa menolong ini? Kita yang update status, jelaskan. Yang paham mengerti masalah, paparkan. Jangan takut. Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu. 10 kali, 100 kali. Kirimkan. Ya Allah, tolong pemimpin kami. Tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La inijtama'atil ummah, berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau, kalau tidak kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau, kalau tidak kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku di kening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, raka'ataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir minta kepada Allah. Apa kata kita di sudut terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia,
diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allahu akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka udah baik-baik. Mereka udah baik, sejengkal lagi dari liang lahat. Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad, kata Ustaz Somad orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Nura ini baik-baik semua. Betul. Ustaz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap garak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok Pak polisi, tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kapan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marab buka, bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustaz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustaz, nanti Pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustaz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi. Orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu saya tengok. Tak ada dia takut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat dan sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak, mereka saya tembak. Meja itu tembak. Sholat kalian. Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat. Maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di bumi Andalas.
Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Bergurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak DPRD, wakil rakyat, bisa menjadi anggota DPR, siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah, insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu bukan diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman. Karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu. Senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya.
Berapapun amal yang bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak salat bapak, banyak puasa bapak, banyak zikir bapak, banyak umrah bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, iya Pak. Saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan undang lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu, siapa yang bisa menolong ini? Kita. Yang update status, jelaskan. Yang paham mengerti masalah, paparkan. Jangan takut. Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu. 10 kali, 100 kali. Kirimkan. Ya Allah, tolong pemimpin kami. Tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La inijtama'atil ummah. Berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati Bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku dikening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus. Jangan mengadu ke Facebook. Jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir, minta kepada Allah. Apa kata kita di sujud terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allahu akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka udah baik-baik. Mereka udah baik, sejengkal lagi dari liang lahat.
Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad, kata Ustaz Somad orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Nura ini baik-baik semua. Betul. Ustaz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap garak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok Pak polisi tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kafan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marab buka. Bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustaz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustaz, nanti Pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustaz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi, orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu. Saya tengok, tak ada dia takut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak, mereka saya tembak, meja itu tembak. Sholat kalian. Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat. Maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di bumi Andalas. Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Gurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak DPRD, wakil rakyat, bisa menjadi anggota DPR, siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa?
Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa Ibu pilih Bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya.